Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hakim. Kali ini kita sudah pada materi networking pada VMware ya teman-teman. Pada materi ini nanti kita akan coba belajar atau bahas reset MAC address di VMware, NAT adapter, bridge adapter, host only adapter. Yang pertama kita langsung saja. Yang pertama reset MAC address di VMware teman-teman. Nah di sini saya sudah membuat 3 virtual machine. Nah, yang pertama adalah virtual machine yang saya install secara manual, dan yang kedua adalah virtual machine cloningan yang pertama, dan yang ketiga adalah virtual machine hasil importan dari virtual machine yang kedua, teman-teman. Nah, di sini cara lihat MAC address-nya, kalian bisa klik kanan saja pada virtual machine-nya, lalu ke setting, lalu ke NAT, lalu ke advanced, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat MAC address-nya yaitu 000C292175F7. Nah, di sini kita ingat-ingat yang belakangnya saja teman-teman, yaitu F7. Oke. Sini kita lihat MAC address yang ada di Ubuntu 2. Network adapter yang NAT advance. Nah, di sini MAC address yang Ubuntu 2 belakangnya 8, teman-teman. Lalu kita oke, dan kita cek yang Ubuntu 3. Nah, di Ubuntu 3 ini memiliki MAC address yang belakangnya 8C. Jadi ketiga virtual machine ini sudah berbeda ya MAC address-nya. Tapi jika kalian memiliki persamaan pada virtual machine MAC address-nya, kalian bisa klik saja generate ya teman-teman. Tapi di sini karena saya sudah beda, saya tidak akan klik generate teman-teman. Kalian oke saja. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu NAT adapter. Nah, jadi simulasi NAT yang ada di dalam VMware ini hampir sama dengan NAT network yang ada di VirtualBox ya teman-teman. Tapi yang membedakannya, di VirtualBox itu setelah dua virtual machine ini terhubung ke switch virtual, lalu terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Nah, sedangkan di VMware setelah dua virtual machine ini terhubung ke switch virtual, lalu terhubung ke VMnet 8, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek IP VMnet 8 yang ada di host OS kita, lalu kalian pergi saja ke control panel, lalu network and internet, lalu network and sharing center, lalu klik change adapter setting. Di sini kalian klik yang VMware Network Adapter VMnet 8, lalu pergi ke detail. Nah, di sini VMnet 8-nya memiliki IP yaitu 192.168.146.1 ya teman-teman. Nah, jadi saat kita menggunakan NAT yang ada di VMware ini, nanti dua virtual machine ini memiliki IP yang sama dengan IP yang ada di VMnet 8, teman-teman. Nah, di sini IP VMnet 8 saya yaitu 192.168.146.1. Nanti IP yang ada di Ubuntu 1 atau 2 akan memiliki IP 192.168.146.x ya teman-teman. Nah, jadi nanti network ID-nya sama dengan VMnet 8. Nah, di sini kalian klik edit, lalu ke virtual network editor. Nah, di sini VMnet 8 itu tipenya NAT ya teman-teman.
Dan di sini juga kalian bisa lihat subnet address-nya, yaitu 192.168.146.0, yaitu sama dengan yang ada di kontrol panel tadi ya teman-teman. Kalian cancel saja. Dan di sini kita langsung praktekkan saja. Kalian ubah dulu networknya ke NAT ya teman-teman. Di sini sudah NAT, oke saja. Yang kedua juga. Sudah NAT juga teman-teman. Oke. Lalu kita running. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita cek IP-nya, IP A. IP yang ada di Ubuntu ini adalah IP 192.168.146.128 teman-teman. IP ini network ID-nya sama dengan VMnet 8 teman-teman. Lalu kita cek IP yang ada di Ubuntu 2. Nah, sedangkan IP yang ada di Ubuntu 2 adalah 192.168.146.130. Nah, di sini sudah beda ya teman-teman, tapi jika kalian sama, kalian bisa ketik saja di sini sudo dhclient -r ens33. Lalu kalian rilis kembali, yaitu sudo dhclient ens33. Lalu kalian cek IP-nya. Nah, begitulah caranya. Di sini kita coba ping antara kedua virtual mesinnya. Sini kita akan coba ping Ubuntu 2 di Ubuntu, ping 192.168.146 130. Bentar. Oh, di sini salah teman-teman. Saya menggunakan koma teman-teman. Ping 192.168.146 130. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kita coba ping yang Ubuntu 2. Sebaliknya. Ping 192.168.146 128. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Jadi dua virtual machine ini sudah bisa saling komunikasi. Tapi di sini kita coba jika kalian ping OS-nya, kalian tidak bisa TTL teman-teman, karena di OS kita itu terdapat firewall teman-teman. Tapi jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa matikan firewallnya teman-teman. Tapi jika ping dari host ES itu bisa teman-teman, kita cek saja. Sini kita ping
IP yang di Ubuntu saja, ping 192.168.146.128. Enter. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita coba yang Ubuntu 2 apakah terlihat juga 92 168 146 130. Oh, salah teman-teman. Saya tidak menggunakan ping 192 168 146 130. Enter. Nah, di sini kita lihat teman-teman, jadi antara OS dengan virtual machine bisa saling komunikasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu bridge adapter. Nah, di sini ada tombol-tombol. Di bridge adapter ini kita seolah-olah menghubungkan virtual machine ini atau Ubuntu kita itu terhubung ke WiFi kita. Nah, di sini bisa kalian lihat saya sudah terhubung ke WiFi Lian ya teman-teman. Lalu kalian bisa cek IP WiFi kalian terhubung ke control panel, lalu network and internet and sharing center, lalu cek adapter setting, lalu kalian klik WiFi kalian. Nah, WiFi saya itu memiliki IP yaitu 192.168.0.105 ya teman-teman. Lalu kalian close saja. Nah, jadi seolah-olah virtual machine ini terhubung ke WiFi kita ya teman-teman. Jadi jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, itu bisa saling komunikasi dengan virtual machine kita ya teman-teman. Nah, di sini kalian pergi edit dulu, lalu virtual network editor, lalu kalian klik change setting, lalu kalian yes. Nah, di sini sudah ada bridge ya teman-teman. Lalu kalian ganti ke Inter-Air Ethernet connection ya teman-teman. Lalu apply. Lalu oke. Nah, di sini kalian bisa klik kanan pada Ubuntu kalian, lalu pergi ke setting, lalu network adapternya ganti ke bridge, lalu oke. Nah, di sini kita coba jalankan virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita cek IP-nya. IP. Nah, di sini virtual machine-nya memiliki IP yaitu 192.168.0.106. Nah, ini network ID-nya sama dengan network ID yang ada di Wi-Fi tadi ya, teman-teman. Nah, jadi virtual machine ini seolah-olah terhubung ke WiFi kita ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu host only adapter. Sekarang kita lihat topologinya. Di host only adapter yang ada di VMware ini bersama dengan di VirtualBox, jadi digunakan untuk menghubungkan dua virtual machine ini dengan host OS.
Nah, di sini kalian bisa cek di kontrol panel, lalu network and internet, network and sharing center, adapter setting. Nah, di sini VMnet itu terdapat dua ya teman-teman, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, VMnet 1 ini digunakan untuk yang mode host only, dan yang VMnet 8 ini digunakan yang NAT ya teman-teman. Nah, sekarang karena kita menggunakan host only, kita cek IP yang VMnet 1 detail. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.6.1 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pergi ke edit, lalu virtual network editor. Nah, jika kalian lihat di sini, VMnet 1 itu digunakan untuk tipenya host only ya teman-teman. Nah, sedangkan VMnet 8 itu yang NAT. Sekarang kita coba saja. Kalian klik kanan pada virtual machine, lalu ke setting. Lalu di sini kalian ganti ke host only ya teman-teman. Lalu oke. Sini kita coba jalankan. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah sama dengan VMnet 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.6.128. Nah, di sini IP-nya sudah sama dengan di VMnet 8 yang VMnet 1 tadi ya teman-teman. Sekarang kita coba yang di Ubuntu 2-nya. Kita ganti ke host only dulu. Lalu oke. Lalu kita jalankan. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita cek IP-nya saja. Nah, di Ubuntu 2 ini saya mendapatkan IP 192.168.6.129. Nah, sekarang kita coba ping dari host OS. Kenapa kita ping dari host OS? Karena jika kita ping dari virtual machine itu tidak bisa ya teman-teman, karena terdapat firewall. Sini kita langsung saja ke control panel, command prompt. Lalu kita coba ping IP yang Ubuntu 1. 192.168.6.128. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Sekarang kita coba ping yang Ubuntu 2. 192.168.6. Nah, di sini juga TTL teman-teman. Jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan asli adapter. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.